Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Para Sanjani. Saya mahasiswa semester 3 program studi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar linguistik tentang morfofonemik, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai al-ilm al-funimat as-sorfi. Bab morfofonemik ini terdapat pada bab fonologi. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, kita harus tahu nih, apa sih itu morfofonemik? Morfofonemik merupakan gabungan dari dua kajian ilmu, yaitu morfologi dan fonologi. Morfologi yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur, bentuk, dan klasifikasi kata. Sedangkan fonologi yaitu cabang linguistik yang mempelajari, menganalisis, serta membahas rangkaian bunyi dalam bahasa. Dari gabungan dua kajian ilmu tersebut terciptalah morfofonemik. Definisi morfofonemik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hidayatullah, yaitu struktur bahasa yang menggambarkan pola fonologis dari morfem, yang di dalamnya termasuk penambahan, pengurangan, penggantian fonem, atau perubahan tekanan yang menentukan bangun morfem. Kemudian, definisi morfofonemik yang kedua yaitu menurut Hidayat, yaitu proses perubahan bentuk yang disyaratkan oleh jenis fonem atau morfem yang digabungkan. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Al-Khuli, yaitu satu bunyi digantikan oleh bunyi yang lain di satu kata. Hal ini bergantung pada kemudahan pengucapan fonem tersebut. Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa morfofonemik yaitu perubahan fonem yang diakibatkan karena adanya pertemuan morfem dengan morfem lain yang bertujuan untuk mempermudah pengucapan. Nah, dalam proses morfofonemik bahasa Arab ini yaitu dia untuk mempermudah pengucapan orang-orang Arab, karena ada beberapa morfem-morfem atau fonem-fonem yang susah atau sulit diucapkan oleh orang Arab tersebut. Dalam bahasa Arab, proses morfofonemik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu alternasi, yang kedua netralisasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat disimilasi. Yang pertama yaitu alternasi. Apa sih itu alternasi? Alternasi adalah perubahan bentuk bahasa dilihat dari artikulasinya atau dari cara tempat keluar huruf tersebut. Dalam bahasa Arab, contoh yang sering kita temukan adalah ketika konsonan afikoalveolar N bertemu dengan konsonan hambat bilabial B, maka konsonan afikoalveolar N berubah menjadi konsonan bilabial M. Sebagai contoh, di sini ada kata anbihum. Nah, ketika dialternasikan, huruf N ini atau konsonan afikoalveolar N ini berubah menjadi konsonan bilabial M. Maka kata anbihum berubah menjadi ambihum. Atau dalam ilmu tajwid kita tahu sebagai iklab, yaitu ketika nun mati bertemu dengan ba, maka huruf nunnya itu berubah menjadi huruf mim. Yang kedua, netralisasi. Netralisasi merupakan penggabungan dua fonem dalam fonologis tertentu. Bedanya dengan alternasi, netralisasi ini menggabungkan dua fonem. Contoh sederhana yang sering kita jumpai adalah vokal panjang berubah menjadi vokal pendek ketika dibaca jeda atau wakof. Biasanya wakof ini terdapat pada akhir kalimat. Sebagai contoh di sini ada kata al-asnan, al-sufla. Nah, sebelumnya kata al-suflanya ini konsonan A-nya dia mempunyai vokal panjang. Kemudian setelah dinetralisasikan berubah menjadi al-asnan, al-sufla. Konsonan A-nya ini berubah menjadi vokal pendek karena dia dibaca jeda atau wakof. Yang mana awalnya morfem A ini terdapat dua morfem A. Namun ketika dinetralisasikan dia digabungkan, jadi terdapat hanya satu A karena
penyebutannya itu dia berada di wakof atau jeda. Proses morfofonemik yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah penyesuaian satu bunyi ke bunyi yang lain karena terpengaruh oleh bunyi yang di sekitarnya, sehingga menciptakan ciri bunyi yang sama. Proses ini membantu memudahkan pengucapan morfem tersebut. Asimilasi terbagi menjadi dua, asimilasi ke depan dan asimilasi ke belakang. Asimilasi ke depan berlaku bila huruf di belakang perlu disesuaikan dengan huruf di hadapan. Proses ini terjadi pada huruf dal, zai, shod, do, to, dan zo dalam pola ifta'ala. Sebagai contoh, di sini saya telah mencantumkan 3 kata dasar. Yang pertama, zahara. Ketika dia dimasuki oleh pola ifta'ala, berubah menjadi iztahara. Namun, setelah diasimilasikan, dia mempunyai hasil izdahara. Contoh yang kedua, kata dasarnya sobaro. Ketika dalam pola ifta'ala, berubah menjadi istabaro. Setelah diasimilasikan, dia menghasilkan istobaro. Lalu contoh yang ketiga, kata dasarnya tola'a. Ketika dalam pola ifta'ala, berubah menjadi ittala'a. Dan setelah diasimilasikan, hasilnya menjadi ittala'a. Pada pola ifta'ala ini, huruf-huruf yang disebutkan tadi seperti zaharo, sobaro, dan tola'a, semuanya itu bersifat majhur atau bersuara. Kemudian, ketika dimasuki pola ifta'ala, dia disusuli oleh huruf ta yang bersifat mahmus atau tak bersuara. Maka posisi ta ini dia samar, yang mana akhirnya tuh diambil alih oleh huruf-huruf yang majhur agar penyebutannya lebih setara dan terdengar. Nah, seperti pada contoh yang telah digarisbawahi bahwa huruf-huruf majhur yang telah mengambil alih posisi huruf ta yaitu dal dan to, karena keduanya sama-sama bersifat majhur. Mengapa demikian? Agar penyebutannya lebih terdengar jelas. Selanjutnya, asimilasi ke belakang, yaitu huruf di hadapan perlu disesuaikan dengan huruf di belakang apabila huruf yang ada pada kata dasar diawali oleh waw atau ya dalam pola ifta'ala. Maka sebagai contoh, kata dasar di sini wako. Ketika dalam pola ifta'ala berubah menjadi iotako. Nah, setelah diasimilasikan berubah menjadi ittako. Contoh yang kedua, kata dasarnya yasaro. Pola ifta'alanya itasaro. Dan setelah diasimilasikan berubah menjadi ittasaro. Pada pola ifta'ala ini, huruf waw dan ya bersifat majhur atau bersuara, kemudian disusuli oleh huruf ta yang bersifat mahmus atau tak bersuara. Maka untuk meringankan pelafalan, kedua huruf yaitu waw dan proses morfofonemik yang terakhir yaitu disimilasi. Apa itu disimilasi? Disimilasi yaitu mengubah fonem yang sama menjadi fonem yang lain dalam kata yang berurutan. Di satu sisi, huruf-huruf berurutan yang sama mudah untuk diucapkan, namun di sisi lain persamaan huruf tersebut menjadi sedikit berat dalam pengucapan. Maka dari itu, fungsi disimilasi ini untuk mempermudah pelafalan dengan cara mengubah salah satu fonemnya. Disimilasi sama seperti asimilasi, yaitu terbagi menjadi dua. Ada disimilasi ke depan dan disimilasi ke belakang. Yang pertama, disimilasi ke depan, yaitu huruf kedua dipengaruhi oleh huruf pertama yang menjadi penyebab tergantinya huruf kedua dengan huruf lain yang berbeda. Sebagai contoh, yang pertama, kata dasarnya tasarroro. Ketika didisimilasikan berubah menjadi tasarro. Lalu, contoh yang kedua, kata dasarnya takososo. Setelah diasimilasikan, hasilnya menjadi takoso. Dalam contoh di samping, huruf ro dan sod yang kedua telah diubah menjadi alif yang ditulis dengan alif maksuroh. Yang kedua, disimilasi ke belakang, yaitu huruf pertama dipengaruhi oleh huruf kedua yang menjadi penyebab tergantinya huruf pertama dengan huruf lain yang berbeda. Yang kedua, disimilasi ke belakang, yaitu huruf pertama dipengaruhi oleh huruf kedua
yang menjadi penyebab tergantinya huruf pertama dengan huruf lain yang berbeda. Setelah didisimilasikan berubah menjadi injaro. Dalam contoh di samping, huruf mim dan jim yang pertama telah diubah menjadi ya dan nun supaya berlainan dengan huruf yang setelahnya dengan tujuan untuk meringankan sebutan secara disimilasi. Lalu, adakah perbedaan antara proses morfofonemik bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Ya, tentu saja ada. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan dari bahasa Arab. Perbedaannya yang pertama, terjadi dalam satu kata. Kemudian, yang kedua, proses berupa perubahan fonem dan pengurangan fonem saja. Seperti yang telah kita bahas tadi, prosesnya berupa alternasi, netralisasi, asimilasi, dan disimilasi. Sedangkan, untuk proses morfonemik dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama terjadi dalam satu kata, yang kedua terjadi karena adanya afiksasi, baik secara prefiks atau sufiks. Kemudian yang ketiga, prosesnya berupa penambahan, pengurangan, atau perubahan fonem. Sebagai contoh yang pertama penambahan fonem. Ketika imbuhan ke dan an ditambah dengan kata dasar tinggi, dia berubah menjadi ketinggian. Sedangkan untuk proses morfonemik dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama terjadi dalam satu kata, yang kedua terjadi karena adanya afiksasi, baik secara prefiks atau sufiks. Kemudian yang ketiga, prosesnya berupa penambahan, pengurangan, atau perubahan fonem. Sebagai contoh yang pertama penambahan fonem. Ketika imbuhan ke dan an ditambah dengan kata dasar tinggi, dia berubah menjadi ketinggian, yang mana ada penambahan fonem y pada morfem dasar yang berakhir i. Kemudian yang kedua, pengurangan fonem. Pada kata dasar anak ditambah dengan imbuhan nda, dia berubah menjadi ananda, yang mana pengurangan fonemnya ini ada pada fonem k, pada morfem dasar yang berakhir konsonan bertemu dengan sufiks yang berawal konsonan. Dan yang terakhir, perubahan fonem. Imbuhan ber ditambah dengan kata dasar ajar berubah menjadi belajar. Nah, di sini adanya perubahan fonem R menjadi fonem L. Dan mungkin cukup sekian pembahasan tentang morfofonemik atau al-ilm al-funimat as-sorfi pada video kali ini. Saya Faras Anjani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.